Salam anak-anak, Salam Bu. apa kabar hari ini? Baik Bu. Semua hadir? Hadir Bu. Oke, baik. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai keterampilan menjelaskan. Yang pertama, pengertian keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara suatu bagian dengan bagian lainnya. Misalnya antara sebab dan akibat, definisi dengan contoh, atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan. Pemberian penjelasan merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam kegiatan seorang guru. Interaksi di dalam kelas cenderung dipenuhi oleh kegiatan pembicaraan, baik seorang guru itu sendiri, guru dengan siswa, maupun siswa dengan siswa. Keterampilan menjelaskan ini berhubungan dengan penyampaian sesuatu atau ide ataupun juga pendapat, pemikiran dalam bentuk kata-kata. Pengorganisasian dalam menyampaikan ide tersebut secara sistematika. Upaya untuk secara sadar menumbuhkan pengertian ataupun pemahaman pada diri siswa. Hal yang perlu dipersiapkan sebelumnya diantaranya adalah pengkajian ide atau bahan yang disajikan, biasanya disebut topik. Pengkajian hubungan yang mungkin ada di antara hal-hal yang terkandung dalam ide tersebut adalah kemungkinan pengambilan iktisar atau generalisasinya. Guru harus memiliki keterampilan dalam memberikan penjelasan kepada siswanya. Dalam hal penjelasan, guru memiliki kejelasan tujuan, kejelasan proses, dan juga berhubungan erat dengan pencapaian mobil. Dan aspek-aspek kejelasannya adalah yang pertama itu pengetahuan atau pengalaman guru tentang subjek. Yang kedua, perencanaan pelajaran. Yang ketiga, membuat hubungan-hubungan yang jelas atau tepat. Yang keempat, menanamkan pemindahan fase. Dan yang kelima, bahasa yang dimengerti atau dalam menerangkan, dalam bertanya. Pilih kata-kata yang tepat, hindari kekaburan bahasa, pahami istilah-istilah yang berasal dari bahasa asing agar tidak salah ucap dan tidak salah menggunakannya. Yang keenam, kemampuan menganalisa antara yang abstrak dan yang konkret. Yang ketujuh, mendefinisikan istilah-istilah baru atau mengartikannya. Yang kedelapan, hindari kekaburan dalam pembicaraan atau kata-kata. Yang kesembilan, hindari kebiasaan verbal yang mengganggu perhatian siswa. Yang Ibu mengambil sebuah contoh, yaitu penggunaan suara. Di dalam kelas, guru harus membicarakan atau menjelaskan sesuai dengan ukuran ataupun sesuai dengan ruangan yang ada. Dan
organisasi. Yang berikutnya adalah organisasi. Bahan yang akan dijelaskan harus diorganisasi sedemikian rupa sehingga sistematikanya mudah diikuti atau logik. Aturan penggunaan bahasa dan juga aturan penggunaan waktu. Jangan ada permulaan pelajaran terlalu lambat atau melantur ke sana ke sini, dan pada saat akhir jam pelajaran seperti terburu-buru menyelesaikan bahan pelajaran. Itu hal yang harus dihindari. Dan juga adanya umpan balik. Tujuannya sebagai evaluasi sederhana, menghindari aktivitas menolong guru, memberi kesempatan pada siswa untuk menemukan pemahaman atau pengertian mereka, menampakkan keraguan-raguan atau kebingungan mereka, menampakkan minat mereka atau monitor, dan juga menampakkan sikap mereka, dan juga menciptakan situasi baru dan menumbuhkan minat belajar, serta mengkaji pemahaman siswa, mengendalikan sikap dan perilaku siswa. Tujuan dari keterampilan menjelaskan ini, menurut para ahli Saifuddin tahun 2012, tujuan utama keterampilan menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama, membimbing murid memahami materi yang dipelajari. Yang kedua, melibatkan murid untuk berpikir dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, untuk memberikan balikan pada murid mengenai tingkat pemahamannya untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Yang keempat, membimbing murid untuk menghayati dan mendapat proses penalaran serta menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Dan yang kelima, menolong siswa untuk mendapatkan dan memahami hukum dalil dan prinsip-prinsip umum secara objektif dan bernalar. Komponen keterampilan menjelaskan. Yang pertama itu komponen merencanakan. Ada isi pesan ataupun materi, meliputi analisis masalah secara keseluruhan. Dalam hal ini termasuk mengidentifikasikan unsur-unsur apa yang akan dihubungkan dalam menjelaskan tersebut. Dan juga adanya penerima pesan. Merencanakan suatu penjelasan harus mempertimbangkan penerima pesan. Penjelasan yang disampaikan tersebut sangat tergantung pada kesiapan anak yang didengarkannya. Hal ini terkait erat dengan jenis kelamin, usia, kemampuan, latar belakang, sosial, dan lingkungan belajar. Oleh karena itu, dalam merencanakan suatu penjelasan harus selalu mempertimbangkan faktor tersebut. Dan ada juga komponen penyajian. Yang pertama itu kejelasan. Penjelasan hendaknya diberikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa dan menghindari pengucapan istilah-istilah yang tidak dapat dimengerti oleh siswa. Ada juga penggunaan contoh ilustrasi. Dalam memberikan penjelasan, sebaliknya menggunakan contoh-contoh yang ada hubungannya dengan sesuatu yang dapat ditemui oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga adanya pemberian tekanan. Dalam memberikan penjelasan, guru harus mengarahkan perhatian siswa agar terpusat pada masalah pokok dan mengurangi informasi yang tidak penting. Dan juga penggunaan balikan. Dalam penggunaan balikan, guru hendaknya memberi kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan pemahaman, keraguan, atau ketidakmengertiannya ketika penjelasan itu diberikan oleh guru. Misalnya, kecepatannya memberikan contoh, tambahan atau mengulangi kembali hal-hal yang penting. Balikan tentang sikap siswa dan dicari bersama dengan pertanyaan yang bertujuan
mencari balikan tentang pemahaman mereka ataupun pemahaman siswa. Dan kita masuk pada prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan. Prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan. Yang pertama, penjelasan dapat diberikan pada awal, di tengah, ataupun di akhir jam pelajaran, tergantung pada keperluannya. Penjelasan itu dapat juga diselingi dengan tujuan pembelajaran. Dan yang kedua, penjelasan harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, guru dapat memberikan penjelasan apabila ada pertanyaan dari siswa atau yang direncanakan oleh guru sebelumnya. Dan yang keempat, materi penjelasan harus bermakna bagi siswa. Dan yang kelima, penjelasan harus sesuai dengan kemampuan dan karakteristik siswa. Tahap-tahap dalam keterampilan menjelaskan. Yang pertama, menyampaikan informasi, menerangkan, menjelaskan, memberikan contoh, dan adanya latihan. Kelebihan penerapan keterampilan menjelaskan. Kelebihan penerapan keterampilan menjelaskan diantaranya lebih mudah dalam mengembangkan kemampuan siswa dan menemukan, mengorganisasi, dan menilai informasi yang diterima. Lebih mudah dalam memancing meningkatkan kemampuan siswa dalam membentuk dan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan oleh informasi yang lengkap dan relevan. Mendorong siswa untuk mengembangkan ide-ide, mengemukakan ide-ide tersebut, dan mengatasi masalah-masalah pembelajaran yang diikuti oleh jumlah peserta didik yang besar. Kelemahan penerapan keterampilan menjelaskan. Kelemahan penerapan keterampilan menjelaskan diantaranya sebagai berikut. Bila menjelaskan dilakukan terlalu lama, peserta didik cenderung menjadi karakteristik auditif atau mendengar, dan akhirnya menjadi siswa yang pasif. Apabila selalu digunakan dan terlalu lama, maka perjalanan akan terkesan membosankan. Bila menjelaskan dilakukan terlalu lama, kesempatan untuk berdiskusi menjadi terlalu sedikit, bahkan habis untuk menjelaskan. Baik anak-anak, materi menjelaskan keterampilan kita pada hari ini cukup sampai di sini, dan salam.